We are MPK. Selamat datang di podcast Jejak Garana by MPK SMA Negeri 1 Siak. Masih bersama saya Keisha Mirabel Salsabila sebagai host pertama, dan saya Adisti Zahra Mira sebagai host kedua. Nah, kita sudah bersama narasumber kita selanjutnya nih. Yang mana narasumber kita selanjutnya ini yang benar spesial banget. Wah, kira-kira siapa ya? Siapa ya? Narasumber kita sama ini pasti murid-murid SMA Negeri 1 Siak pada kenal nih. Parah banget sih kalau nggak kenal sama ibu yang satu ini. Ini dia narasumber kita selanjutnya, yaitu Mem Nurlela SPDMM. Halo, good morning, Mem. How are you today? Fine, thank you. And you? Good morning. I'm fine too. Good. Nah, Mem, sebelumnya terima kasih banyak ya Mem sudah mau menyempatkan waktunya untuk mau hadir di podcast Jejak Garana by MPK SMA Negeri 1 Siak ini. Oke, lanjut ya. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya, Mem ya. Wih, cepat kali ya. Jawabnya jadi deg-degan nih. Oke, yang pertama. Jadi deg-degan, biasanya kan Mem yang nanya kalian. Oh iya, sekarang kami gak Iya, nanya kalian ya, Mem. Aduh. Kita tanya Mem ya. Kira-kira apa ya? Sayang. Gini Mem. Nah, yang pertama, perjalanan Mem bisa berada di SMA Negeri 1 Siak ini gimana sih, Mem? Iya, kan pasti banyak tuh Iya. jalan-jalannya bisa Udah sampai berapa jadi lama ya? wakil kesiswaan gitu. Mau tahu nih? Iya, Mau tahu banget. Mau tahu Tahu banget, Mem. Iya. Oke, pertama kali Mem menjadi guru di SMA 1 Siak ini pada tahun 2007. Wow, Lama ya, Kica ya? Kica lahir. Iya. Kalian belum lahir? Pas lahiran? Iya, pas lahiran. Lama ya, Kica ya? Jadi 2007 itu inilah pertama kali Mem datang ke sini, dan pada saat itu di SMA 1 ini gaungnya luar biasa ya. Saya deg-degan gitu bergabung dengan guru-guru senior. Kemudian sampai saat ini saya masih di sini sampai 2024. Sudah berapa tahun itu? 17 tahun berada di sini. Alhamdulillah. Dan saya sangat senang berada di SMA Negeri 1 Siak ini, karena SMA Negeri 1 Siak ini adalah sekolah satu-satunya yang dikenal oleh orang banyak, masyarakat banyak, dan menjadi sekolah favorit khususnya di Kecamatan Siak. Begitu. Kemudian selain itu, saya juga senang berada di sini karena di sini penuh dengan ekstrakurikulernya yang luar biasa, yang membuat saya harus belajar lagi, dan siswanya yang penuh dengan ras-ras tertentu, dan itu membuat saya bersemangat menjadi guru di SMA Negeri 1 Siak ini. Wow, sangat keren. Gitu. Wah, keren sekali ya, Mem. Kan di zaman sekarang ini teknologi itu semakin canggih ya, Mem. Bagaimana Mem berkontribusi dalam menerapkan edukasi, Mem? Baik, terima kasih ya yang cantik sudah bertanya. Terima kasih, Mem. Ngomong-ngomong kontribusi era teknologi, anak-anak muda sekarang khususnya Gen Z ya. Iya. Kamu adalah Gen Z, penuh dengan semangat dan kreativitas. Tentunya kami sebagai guru khususnya menyalurkan bakat dan minat kamu ke arah teknologi tersebut, khususnya mulai dari pembelajaran dari Google Classroom, platform, kemudian ada lagi quizzes, pembelajaran yang mungkin membuat kamu tidak bosan ya, boring, karena anak-anak sekarang ini adalah anak Gen Z yang penuh dengan pemikiran-pemikirannya sendiri. Kemudian mereka kurang memperdulikan lingkungan kalau menurut saya ya. Sehingga mereka lebih fokus kepada teknologi, karena namanya aja Gen Z ya. Iya, begitu. Jadi kami sebagai guru tentunya mengakali bagaimana pembelajaran atau proses pembelajaran itu tentu tidak lepas dari IT, kemudian daerah
alat digital, dan juga kami tentu mengupgrade ilmu kami Iya. sebagai orang yang tua. Maklum lah kalian kan. Iya, kami sebagai Gen Z juga merasa mem. Dan justru kami lebih belajarnya kepada siswa begitu. Siswa-siswa SMA Negeri 1 Siak. Wah, luar biasa, kita kasih aplaus untuk kalian ya. Mantap ya. Keren sekali mem. Itu nah. Oke. Baik, Mem, dalam menghadapi teknologi pastinya kita memiliki kendala ya kan, Mem ya. Bagaimana sih, Mem menghadapi masalah tersebut, terus motivasi Mem juga menghadapi masalah itu gimana sih, Mem? Kalau kendala, maksudnya kendala yang bagaimana nih? Kendala menghadapi kami lah, Mem, Iya. Gen Z nih ha. Iya. Oke. Yang bingal-bingal nih. Ngomong-ngomong masalah Gen Z ya, sebenarnya tidak ada yang jelek sebenarnya dari sebuah perubahan gitu. Karena perubahan itu pasti adalah proses pembelajaran yang akan kalian pelajari pada saatnya dan masanya. Khususnya kendala mungkin yang kita hadapi di dalam proses pembelajaran di sini di SMA Negeri 1 Siak ini, walaupun kita Gen Z, kita belum bisa terlalu mempercayai siswa kita untuk membawa gadget setiap hari ya. Iya. Khususnya pembelajaran yang kreatif inovatif sebenarnya itu sudah bisa kita terapkan, dan saya justru ingin siswa ini penuh dengan semangat menciptakan sebuah pembelajaran atau belajar itu yang menarik dengan teknologi sih sebenarnya. Itu kendala ya, kendala bagi kita. Jadi kita memang perlu menumbuhkan kepercayaan itu aja untuk bisa kita gunakan teknologi dengan semestinya. Seperti itu. Itu kendala. Tantangannya sangat luar biasa ya. Ketika siswa kita seperti saat ini banyak yang salah menggunakan internet atau teknologi ya. Sebenarnya teknologi itu 85% itu positif ya sayang ya. Tetapi hanya 15% yang negatif. Tetapi pada zaman sekarang ini yang 85% itu jarang digunakan oleh anak-anak kita untuk ke arah yang lebih baik. Justru mereka lebih membuang-buang waktunya ke yang 15% tadi. Iya. Seperti itu. Itu menjadi sebuah evaluasi lah untuk kami, bagaimana kami menimbulkan rasa minat supaya yang 85% ini menjadi terwujud dalam aksi nyatanya seperti itu. Keren sekali ya, Ra. Iya, keren banget kece. Wah, begitu ya, Mem. Iya, Kalau begitu. kolaborasi Mem terhadap SMA Negeri 1 Siak ini dalam mencapai visi misi Mem itu seperti apa, Mem? Baik, terima kasih ya sayang ya sudah bertanya seperti itu. Tentunya yang namanya kolaborasi ya, artinya kita bersama-sama mewujudkan impian sekolah kita. Tidak bisa sendiri karena nobody is perfect. Kita sebagai manusia tentu, khususnya saya guru, saya akan bekerja sama dengan guru-guru yang lain, membawa tata usaha juga, kemudian saya bekerja sama dengan orang tua siswa dan mendekati siswa, bagaimana memahami karakter siswa. Kemudian jika seandainya karakter siswa itu tidak saya pahami, mungkin saya bisa berkonsultasi dengan guru BK. Jika seandainya terjadi kendala atau masalah, saya bisa konsultasi lagi dengan komite kita, ibu pengawas kita. Jadi semua lingkungan atau stakeholder yang ada di sekolah kita, khususnya orang yang tertinggi di sini adalah kepala sekolah kita. Tak lepas kita selalu berkolaborasi, berkoordinasi apapun itu. Seperti itu supaya terwujud visi misi tadi. Satu, untuk kesatuan kita, khususnya warga sekolah SMA Negeri 1 Siak. Wah, keren sekali ya, Ra. Banyak sekali. Banyak sekali Begitu ya. ya. Keren kali, kita tadi udah bahas kolaborasi, terus Iya, edukasi, terus apa lagi ya? Nah, Apa lagi ya? kita pembahasannya ke Mem aja lah ya. Iya, Karena boleh. selama kesiswaan pastinya memiliki tantangan internal menghadapi siswa-siswi yang bisa dibilang sedikit susah diatur gitu, Mem. Iya, Mem. Itu gimana tuh, Mem? Tuh gimana tuh, Mem, caranya? Oke, sebenarnya baru 1 tahun ya menjadi kesiswaan, pun diminta dan dipercaya, dan alhamdulillah. Awalnya kurang yakin sih gitu, karena
menjadi seorang kesiswaan itu memang harus dekat dengan siswa, itu Iya. otomatis Harus tegas juga. harus tegas juga, harus siap dibenci, begitu ya. Iya, benar banget Mem. Nah, Benar. jadi tantangan internal dan eksternal baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu banyak sekali kasus-kasus yang sudah kita tangani dalam artian secara sesuai dengan SOP sekolah, dan itu tidak mudah bagi kami tim, khususnya tim kesiswaan yang sangat sulit. Nah, kami selalu saling berkoordinasi sih sebenarnya. Apapun permasalahan itu, insya Allah semoga bisa kami selesaikan dengan baik, tidak merugikan pihak manapun. Semoga seperti itu. Tapi kalaupun ada dari pihak keluarga yang mungkin keberatan dengan apapun keputusan dari sekolah, kami bisa langsung mengkoordinasikan langsung dengan pihak keluarga, karena pihak keluarga dengan pihak sekolah itu, orang tua itu memang harus kita saling bekerja sama. Kalau tidak, kita nggak bisa mencapai satu tujuan di sekolah ini. Iya, Seperti itu. Wah, keren sekali Ra. Berat banget ya Berat jadi banget wakil jadi kesiswaan. Sangat berat. Itu yang saya merasakan. Ya, Memela nih ya guys, sangat sibuk guys. Kalau dicari tuh lumayan susah karena saking sibuknya. Iya kan Ra? Ini aja kami, aduh, harus Iya. cepet nih ngambil mem nih. Iya. Nah, Mem, apa pencapaian atau program Mem untuk SMA Negeri 1 Sia ini ke depannya? Apakah ada yang program yang Ada yang besar atau ada gebrakan yang yang itu ya, Mem? Kalian kok malu-malu sih ngomongnya? Iya, malu-malu. Baiklah. Selama 1 tahun ini 6 bulan berjalan 1 tahun. Ada program-program yang sudah berjalan seperti program keputrian di SMA Negeri 1 Siak, kemudian Student of the Month. Ya, awalnya program-program yang kami berikan ini dan kita sepakati bersama juga dengan siswa gitu ya. Contohnya program keputrian ini memang sudah berlangsung sudah lama di sekolah kita. Dan program itu sangat bagus, makanya kita lanjutkan. Iya, kamu juga merasakannya. Merasa bagus kan, Iya, bagus terisi banget. rasanya remaja gitu kan. Iya, Kece juga Dan tulis setiap apanya. Misalnya ada Memela tampil, Kece juga tulis materinya. begitu ya, alhamdulillah ya. Dan tapi ada rasanya kejanggalan gitu. apa tuh mem? Pengen ada program keputraan. Bener banget. Itu putra-putra tuh mem. Iya kan? Karena putra-putra SMA Negeri 1 Siak ini perlu dikasih edukasi dan Iya, wawasan. bener banget. Kenapa harus putri-putri Iya, aja? kami juga gitu. mikirnya kayak gitu tuh mem. Jadi kan kadang saya mikir dari hari Senin sampai hari Jumat itu nggak cukup hari gitu. Gimana sih bisa membuat program di sekolah ini supaya lebih maju lagi? Itu Iya. kalau untuk program keputrian. Kemudian iya kan? Setuju Iya, kan? bener. Setuju banget. Semoga nanti Nggak boleh terwujud. ada ya, Mem. Kemudian kita juga ada program aksi literasi. Wow, Jadi, iya. Keren sekali. siapa yang melakukannya ya siswa kalian. Iya. Jadi bagaimana kami memikirkan bakat-bakat minat kalian itu harus dilepaskan begitu, dirilis sedemikian Iya. rupa supaya kalian itu tidak memendam bakat-bakat yang terpendam, itu harus dikeluarkan begitu. Yang di sini rada-rada pemalu soalnya. Pemalu. Iya. Nah, itu tantangannya itu tuh. Iya. Pemalu sekali. Jadi bagaimana mengekspos kalian itu supaya kalian itu bisa mengeluarkan ekspresi kalian gitu. Jadi dengan aksi literasi ini kalian bisa membedah buku, kemudian kalian bisa juga menampilkan storytelling di komik, bisa kalian menampilkan storytelling secara langsung, pidato, kemudian bisa juga kalian mengedukasi kawan-kawan kalian supaya kawan-kawan itu bisa, wah saya inginlah seperti kalian yang tampil di depan itu gitu. Kemudian kalau kalian bilang apa sih Mem, ada nggak program yang menarik lagi? Banyak sih program yang menarik, itu salah satunya yang sudah MPK lakukan ini adalah podcast gitu ya. Dan ini merupakan program Mem yang sebenarnya ya, yang sangat luar biasa yang sudah memikirkan. Mem ingin siswa itu mempunyai penghasilan yang luar biasa yang bisa dipunyai oleh orang-orang tingkat atas. Kenapa sih siswa yang di kota itu bisa berpenghasilan yang lumayan begitu ya? Iya, dari YouTube. Dan
misalnya kalian punya YouTube itu di subscribe oleh seluruh siswa, Iya. itu sudah berapa? Siswa kita hampir 700. Iya, benar. Nah, 700 subscribe saja, kemudian belum alumni. Aduh, Iya, Masya Allah. iya kan? Iya, bener banget. Kemudian nanti tahun berikutnya di subscribe lagi oleh 200 siswa baru. Iya. Iya kan? Iya bener Mem, bener. Nah, Benar sekali. itu adalah target Mem ke depannya. Mem ingin lebih mengeksplor gitu ya, khusus masalah podcast ini. Jadi podcast ini nggak harus kita di dalam saja, nanti kita wawancarai, Luar-luar kemudian di sekolah. luar sekolah. Kami udah punya Dan- rencana Mem. Iya. Iya benar, kan? Mem. Iya. Dan Mem juga punya targetnya di sekolah ini ada jurnalis gitu ya, melalui tim Expose. Jadi tim Expose itu memang menyiapkan khusus untuk mereka menjadi jurnalis yang junior. Artinya mereka juga punya kesempatan mewawancara orang-orang hebat di luar sana. Iya. Terus mereka punya card dan mereka juga punya jalan untuk mengeluarkan skill mereka begitu. Jadi merupakan wadah bagi mereka untuk mengeluarkan bakat-bakat mereka. Itu baru sebagian ya. Wah, Baru itu sebagian. ya, tapi sudah keren Keren sekali. banget. Baru sebagian, tapi nanti yang yang lebih lagi nanti kita coba lihat di podcast berikutnya ya. Oke, Mem. Jadi ada tanda kutip ya. Oke. Luar biasa sekali ya Mem kita ini. Dan Mem sedikit menyenggol MPK tadi Iya, ya. iya. sepertinya. Lanjut ke pertanyaan untuk kami nih Mem. Nah, harapan Mem buat MPK OSIS kedepannya itu gimana sih Mem? Buat harapan buat adik-adik yang bakal masuk ke MPK juga, biar kami bisa introspeksi diri dan adik-adik bisa mengembangkan skill dan bakat mereka lebih bagus daripada kami. Iya. Oke. Jadi ini merupakan salah satu organisasi MPK OSIS ya. Memang inginnya kalian selalu berkolaboratif. MPK OSIS ini selalu bekerja keras, bekerja hebat, bekerja sama dalam memajukan nama baik alma mater kalian, yaitu SMA Negeri 1 ya. Dan memang sangat mengapresiasi untuk MPK khususnya, karena MPK ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa ya, mulai dari MPK kritis, kemudian ada box mail. Nah, dari sana kami sebagai guru itu mengetahui isi hati kalian. Kami juga merasa terbantu. Nah, itu banget. memang sangat berterima kasih khususnya ya untuk MPK, karena gebrakan-gebrakan mereka itu gebrakan-gebrakan yang kalian buat ya, itu sudah sangat luar biasa sekali. Dan harapan kami semoga MPK ini lebih memberikan kontribusi lagi ke depannya, apa ya sehingga adik-adik kalian yang baru itu melirik kalian yang tadi tidak terlirik seperti itu Iya. ya. Wah, nah Wah, keren sekali. sehingga kalian ini menjadi organisasi yang besar, artinya yang diminati oleh banyak siswa seperti itu. Karena kita itu ada terlihat karena ada kegiatan, Iya, ada benar-benar. prestasi seperti itu. Ya nak ya. Iya, benar. Oke, nah kita kelas balik ke belakang. Kata Mem kan kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih efektif, lebih inovatif dengan namanya inovasi. Tapi kita butuh kepercayaan. Nah teman-teman kami itu pada bilang pengen deh kita belajar online sih, lebih ke kita memanfaatkan gadget gitu loh. Iya. Padahal tuh bagus. Tapi gimana ya cara supaya Mem Ella percaya sama kita? Mereka tuh sering banget kan? Iya, sering kali. Sering banget. Iya, sering banget. Terlintas lah di otak Rara kayak gitu lah. Gimana tuh Mem caranya? Oke, nah ini bukan terlintas lagi sama kalian sebenarnya ya. Mem 100% menginginkan hal itu sebenarnya. Masya Allah. Kami juga sebenarnya. Dan itu sudah mengkoordinasikan juga sama atasan bagaimana kira-kira sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang sesuai dengan zamannya. Iya, bener banget Mem. Dan untuk kamu ketahui, mungkin ya keinginan Mem ke depannya di sekolah ini penuh dengan wifi seperti itu. Kemudian nanti ada berupa bantuan-bantuan komputer di kelas. Kemudian di kelas itu sudah ada infocus satu, langsung tidak dibawa lagi, sudah standby di sana. Iya, setuju seperti banget, itu, Mem. ya. Kemudian di sana di dalam ruangan itu tinggal hidupkan wifi. Kemudian anak-anak sudah megang tab semuanya. Nah itu sehingga
walaupun kalian punya gadget, bukan gadget kalian yang kalian pakai untuk proses pembelajaran begitu. Itu mengakali supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini gitu ya. Karena begini guys, dulu pernah ya 6 bulan lamanya diberikan kesempatan untuk memakai gadget di sekolah, tetapi maklum lah, sangat maklum anak remaja sekarang dia lebih ingin mengeksplor lagi gitu. Selain di dalam kelas, dia juga mengeksplor dirinya di luar kelas seperti itu, sehingga nanti timbul image yang tidak baik untuk sekolah kita. Nah, kepercayaan itu tuh yang meminta sih sebenarnya dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Siak. Iya. Seperti itu. Sanggup nggak kira-kira tuh ya? Agak cukup berat ya. Tapi doain ya kalau memang sekolah kita nanti di kelas-kelas ada tab masing-masing, atau masing-masing guru itu sudah punya gadget, kemudian gadget itu bisa kalian pakai atau tabnya bisa kalian pakai di kelas, terus internetnya sudah oke semua di everywhere gitu ya. Kemudian infokusnya sudah standby di kelas, nah itu sangat menarik. Semoga kedepannya, kalaupun nggak lettingan kalian, mungkin nanti adik-adik kalian gitu ya. Makin maju SMA makin bagus sama kita. Ya benar sekali. Nah, terima kasih ya Mem sudah Sama-sama. sudah mau untuk menyempatkan waktunya dan ngobrol sharing bersama kita. Tadi kami merasa enjoy banget. Enjoy banget semua pertanyaannya dijawab ya Keisha ya. Enjoy banget sharing bareng Mem. Terima kasih juga. Terima kasih banyak ya Mem. Iya. Nah guys, jadi itu dia podcast kita pada hari ini bersama Mem dan Lela. Iya. Terima kasih ya Mem. Sama-sama. Nah, jadi sampai sini aja ya podcast salah. Nah, jadi sampai sini aja ya podcast Jejak Gardana pada hari ini. Jangan lupa saksikan podcast MPK selanjutnya di channel YouTube MPK SMA Negeri 1 Siak. Bye bye.